Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya Ici Amahoro. Kita dalam malam ini akan berdiskusi. Salah satu narasumber kita sudah ada di depan saya, Tasrif Tuasamu, salah satu pengacara dan insya Allah menjadi pengacara sukses dari Maluku. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini anak muda yang potensial, anak muda milenial. Makanya saya undang pada malam hari ini, kita akan berdiskusi terkait dengan salah satu isu yang lagi booming di Maluku khususnya, yaitu ini kita akan diskusi. Tasrif, saya mau minta pendapat nih dengan isu penculikan. Tadinya isu penculikan, tapi sudah ada klarifikasi dari salah satu yang diduga diculik. Nah, kalau dari bahasa, selain bahasa culik itu katanya dia dijemput paksa di salah satu sekretariat organisasi di Maluku. Nah, isu penculikan ini kan menjadi booming ya seketika beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 3 hari yang lalu. Nah, kemudian dia booming dari dunia nyata sampai dengan dunia maya. Ini luar biasa. Kemudian banyak yang berasumsi bahwa ada sebuah tekanan-tekanan tertentu, karena memang kalau kita lihat bahwa kita mengikuti kronologisnya, awalnya itu mereka melakukan demonstrasi. Organisasi ini namanya ARAK. ARAK ini melakukan demonstrasi dengan tuntutan membebaskan 13 masyarakat biasa, masyarakat Lema yang sementara ditahan dengan alasan melanggar protokol kesehatan. Kemudian teman-teman ini lakukan aksi karena beberapa pejabat daerah di Maluku juga melanggar protokol kesehatan. Mereka melakukan pesta pora ya waktu kalau nggak salah ulang tahun daerah Maluku pada tanggal 19 Agustus kalau nggak salah seperti itu. Nah, protes ini dilakukan bahwa adanya ketidakadilan di sini. Pasca melakukan demonstrasi itu, kemudian terjadilah insiden yang tadinya dianggap bahwa itu penculikan, tapi udah diklarifikasi oleh Adinda dengan inisial SW. Kita sebut aja Sahrul Wajo ya, udah dikenal itu semua. Nah, dia ketika ditahan itu kan dia melakukan klarifikasi nih bahwa tidak ada penculikan, dia cuma dijemput dengan beberapa orang. Sementara kalau kita ngikuti kronologis dari awal, ini anak disebut diculik karena ada teman-temannya yang menyaksikan itu. Nah, ketika udah diambil, dijemput paksa, dibawa, ditahan beberapa hari, dia kemudian melakukan konversi pers, dikawal oleh beberapa aparat keamanan, dan dia menyampaikan bahwa tidak ada penculikan kayak gitu. Nah, ini juga membingungkan ya masyarakat kita, khususnya teman-teman yang ada di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Banyak gerakan-gerakan juga yang bingung dengan pernyataan tersebut. Tapi ada yang menganggap bahwa dia di bawah tekanan gitu, karena ketika kita mengikuti kronologis dari awal, ini tekanan gitu. Bagaimana pendapat saudara? Oh, jadi terima kasih moderator Ici sudah kasih waktu untuk kita menyampaikan tentang pendapat-pendapat hukum atas kejadian dan peristiwa hukum yang terjadi di Maluku beberapa hari yang lalu. Merangkai daripada rangkaian peristiwa hukum, kita coba pada data perbandingan antara Sekda Maluku yang pertama tidak taat protokol kesehatan, itu yang pertama, dan kemudian ada juga kejadian yang serupa, misalkan yang realistis di lapangan adalah terjadi pengambilan mayat secara paksa sehingga mereka ditahan secara hukum. Nah, kemudian ada juga kejadian beberapa hari yang lalu, salah satu kader HMI, saya coba melakukan pendekatan secara hukum. Yang pertama begini, ini persoalan ini kita coba minimalisir tentang keadaan hukum di Maluku. Yang pasti kita bicara pendekatan demokrasi, tentu itu kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Apabila itu, apalagi Pak Murad ini adalah pejabat publik. Kemudian Sekda pun juga demikian. Iya. Mereka adalah pejabat publik. Jangan sampai jadikan pejabat publik sebagai pejabat yang superhero. Itu yang kemudian demokrasi akan diadakan di Maluku. Lalu berikutnya, saya agak kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh
adinda kami tadi melalui klarifikasi dia di Polres. Iya. Saya pikir klarifikasi itu sebagai bentuk entah dia merasa ditekan atau dia ditekan, atau kan kita belum cari tahu fakta-fakta itu. Iya. Kita serahkan semua lah kepada pihak yang berwajib. Namun ada perbandingan hukum yang cukup saya ragu. Yang ragunya di mana? Satu, kenapa Mendagri dalam hal ini tidak mengeluarkan statement terhadap Sekda? Karena Sekda itu posisi sebagai ketua gugus. Oke, iya benar. Nah, ini yang kemudian saya herannya di situ. Nah, kalau adik kita melakukan demonstran, lalu dia bahasanya dia diculik, itu kan ada saksi banyak yang melihat. Iya, ya itu yang menjadi kejanggalan. Kan ada video sebelum terjadi, ada video beberapa kawan-kawan kader-kader HMI di U4 itu menyampaikan bahwa kita diteror, kita diculik. Iya. Nah, polisi harus jadikan itu sebagai barang alat bukti. Iya. Karena yang pastinya video yang tersebar di media sosial itu yang menyebarkan bukan orang-orang yang salah membaca berita lalu mereka menyebarluaskan. Kan undang-undang itu sudah menjelaskan seperti itu. Konsumen merasa dirugikan. Iya, betul. Nah, berikutnya, kalaupun ada tekanan dari pihak kepolisian soal adik kita ini, saya pikir harusnya dong pemeriksaan terhadap Sekda atas apa? Yang pertama, tidak taat protokol kesehatan. Iya. Joget-joget yang dilakukan oleh Sekda dan beberapa anggota-anggota DPRD. Iya, betul. Nah, ini yang kemudian harapan besar kami, Maluku itu janganlah membungkam demokrasi. Karena kebebasan berpendapat maupun hukum yang di Maluku sendiri pun saya pikir ada kejanggalan di dalam pemeriksaan terhadap adik kita ini. Iya. Saran saya kalau memang dia sampaikan itu dan klarifikasi itu bahwa dia tidak diculik, Iya. kalau untuk saya mendingan dia diproses secara hukum karena dia telah menyebarkan berita bohong. Oke. Nah, ini lagi saya setuju dengan ini. Jadi seolah-olah karena kalau kita lihat ini dari prosesnya si SW ini dia seolah-olah menjadi saksi, dia menjadi tersangka dan dia juga selaku pelaku karena pelaku yang penculikan itu tidak dipanggil dan diperiksa. Nah kan sampai sekarang tidak diperiksa. Yang pelaku seharusnya kan dari pihak berwajib mengundang kalau selain Sekda, ya dari proses awal kenapa harus ada pemaksaan ini, dijemput paksa di salah satu sekretariat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia dijemput paksa sampai menimbulkan narasi-narasi karena tersebar di dunia maya, media-media sosial dan lain sebagainya, dan orang berasumsi bahwa ini adalah penculikan. Nah ketika dia melakukan klarifikasi itu dianggap hoax. Ini secara otomatis memang pihak keamanan harus melakukan yang tadi langkah-langkah hukum. Yang pertama selain pemeriksaan Sekda dan lain sebagainya beberapa pejabat karena berawal dari sini asbabnya. Kemudian yang kedua adalah yang melakukan harusnya kan yang menjemput paksa ini siapa? Itu yang dipanggil dan ditanya. Iya, makanya kan? tadi saya sebutkan bahwa harusnya dong keterangan di media sosial itu jelas. Iya, betul. Yang disebutkan inisialnya senior itu siapa? Betul. Lalu kenapa senior itu menjemput SW misalnya? Iya. Harusnya polisi menanyakan itu dan memanggil senior-senior itu sebagai saksi. Saksi, betul. Apa alasan mereka menjemput? Iya. Dan kemudian tanda kutipnya begini, kalau ada dugaan penculikan, kan ada keterangan dari video kader-kader HMI itu kemarin itu. Iya. Bahwa mereka sampaikan bahwa kita ditekan, kita kemudian diserang, ada orang yang tekan dengan golok. Iya. Artinya penyampaian setelah kejadian, kami sudah anggap bahwa semua publik Maluku pada khususnya mereka sudah tahu bahwa ini terjadi penculikan. Betul. Nah, kan panggil dong saksi-saksi. Lalu kemudian berikutnya si adik kita ini dia bisa jadi dua status. Dia dari awalnya menjadi korban. Iya. Kemudian bisa kami anggap kalau saya secara pendekatan hukum dia bisa ditersangkakan. Yang pertama apa? Dia menyampaikan ini terlalu banyak berbelit-belit keterangannya. Kelihatan sekali. Iya. Saya tidak mau bicara pendekatan, dia mau ditekan atau tidak, itu bukan wewenang saya kemudian untuk menyampaikan itu. Pendekatannya adalah polisi coba lakukan, kita serahkan semua kepada polisi, memanggil saksi-saksi, kemudian yang beredar video-video. Iya. Yang pertama begini, karena prihatin atas kejadian ini,
cabang-cabang HMI Indonesia itu mengutuk keras. Saya lihat aneh. Video pertama ketua cabang dari ada salah satu cabang dari Sumatera, cabang persiapan itu, dia kemudian angkat bicara juga di media. Ada juga cabang yang sama angkat bicara karena mereka prihatin sekali dengan keadaan. Dan keadaan waktu adik kita kemudian ditekan sama polisi. Iya, padahal ini loh. Padahal kalau saya ikuti perkembangan media sosial itu, ada beberapa teman-teman dari Arak mengaku bahwa ini memang murni bukan perwakilan dari organisasi, bahwa melakukan demonstrasi itu misalkan dari kita, sebutlah dari HMI, bukan dari HMI yang melakukan itu, tapi Arak. Iya, Arak kan yang melakukan itu. Katanya suara untuk rakyat itu, untuk membela 13 masyarakat biasa yang sementara lagi ditahan itu dengan alasan bahwa melanggar protokol kesehatan. Tadi alasan ketika demonstrasi ini dilakukan karena ada ketidakadilan di sini, iya kan? Nah, kemudian teman-teman ini ketika melakukan demonstrasi mereka bilang kami tidak membawa nama HMI, iya kan? Kami tidak bawa nama HMI, kami bawa nama ini. Tapi teman-teman HMI tersinggung karena bagaimanapun label dalam diri si Adinda ini dia adalah kader HMI yang aktif gitu. Makanya tersebarlah di seluruh Indonesia, ada beberapa cabang yang langsung angkat bicara untuk mengutuk keras kejadian ini. Nah, seperti itu. Jadi gimana tanggapannya nih? Iya kan, ini dia berasal peristiwa. Kalau kita kembali rangkaian peristiwanya, ini kan dari 13 orang yang sudah status pidana. Betul. Karena dasarnya apa? Alasan hukumnya apa? Mereka tidak taat protokol kesehatan. Iya. Saya mau tanyakan pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Kepolisian sudah memeriksa belum Sekda dengan kawan-kawan DPRD yang melakukan joget-joget bersama tanpa ada protokol kesehatan? Iya. Yang menjadi pertanyaan besar teman-teman ini, karena bentuk ketidakadilan itu ada di sini nih. Kan kita bicara hukum ini kan kita bicara pertama khusus di 13 orang ini. Iya. Kenapa kawan-kawan dari Arak ini melakukan demonstran di kantor gubernur untuk memohon kepada Pak Gub memberikan jaminan dan 13 orang ini dikeluarkan? Iya. Sama persis dengan kita bilang Sekda dengan kawan-kawan dan anggota-anggota DPRD provinsi melakukan joget bersama tanpa ada protokol kesehatan. Dan itu semua sudah disampaikan di media-media sosial. Salah satunya begini. Saya bertanggung jawab, itu keterangan Sekda di media. Saya bertanggung jawab atas joget-joget yang kami lakukan. Nah, ini membuktikan bahwa harus dong penegak hukum di Maluku itu fair. Iya. Fairnya di mana? Supaya kita dapat yang tadi soal ketidakadilan itu. Nah, justru kalaupun tidak ada titik temu antara 13 orang ini, kan kita sudah tahu proses hukum ini terus berjalan. Apalagi 13 orang ini kan sudah sudah masuk ke pengadilan ya. Iya, betul. Nah, harus misalkan Sekda juga harus mundur, lebih kooperatif juga, lebih action juga mundur. Iya. Itu menurut pandangan saya secara politik. Pandangan hukum saya harus diberikan sanksi karena dia itu ketua gugus harian. Betul. Iya. Dia itu yang harus diberikan sanksi secara tegas oleh Mendagri. Iya. Karena itu kewajiban Mendagri, karena yang berhak memberhentikan itu memang dan mengusulkan Sekda itu adalah gubernur. Yang berhak memberikan sanksi tegas itu adalah Mendagri. Itu ada aturannya. Nah, lalu saya agak miris melihat apa yang diklarifikasi oleh adik kita tadi. Iya. Inilah yang menjadi catatan. Apakah itu pesan moral buat aktivis? Iya. Yang saya kalau lihat dari bentuk klarifikasi di kantor polisi kemarin itu, saya kira ada pesan moral, pesan politik kepada adik-adik kita mahasiswa yang ada di Ambon, aktivis yang di Ambon, bahwa jangan demonstran. Ini pikiran saya cara pandang aja. Saya menganggap bahwa itu pesan dari orang yang orang hitam memberikan pesan besar kepada orang yang sering demonstran. Iya. Supaya tidak ada ruang-ruang demonstran di Maluku lagi. Misalkan seperti itu, kayak saya membaca arah peta politiknya. Nah ini yang sebenarnya lagi berkembang. Ini seolah-olah selain tekanan itu dilakukan ada pesan moral seperti ini. Ini sebenarnya bacaan ini juga terjadi di mana-mana, bahwa ada sebuah by design yang dilakukan untuk mematikan gerakan di Maluku itu sendiri. Ya. Makanya tadi saya sebutkan bahwa kalaupun ada senior yang menjemput adik kita ini, harusnya dong polisi punya hak untuk memanggil senior-senior yang berinisial itu, harus dipanggil dong.
Untuk diberikan sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Betul. Nah, jadi ini saya berikan beberapa kegagalan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Kota Ambon kepada Adinda SW dengan inisial SW. Nah, ini salah satunya, ada beberapa poin ini saya bacakan. Nanti saya minta tanggapannya. Yang pertama adalah proses olah TKP tidak dilakukan di TKP tetapi dilakukan di halaman kantor Polres Kota Ambon dan dilakukan secara tertutup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah proses olah TKP tidak dilakukan bersama-sama dengan pelaku penculikan. Nah, yang tadi disebut sudah disinggung tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah saudara SW ini tidak diizinkan untuk berbicara secara leluasa dengan pengacara yang ingin memberikan pendampingan. Dan saya juga udah konfirmasi dengan dengan salah satu pengacaranya yang melakukan pendampingan terhadap saudara SW ini, dia menyampaikan yang demikian, bahwa memang ada seolah tidak diberikan ruang untuk melakukan dialog. Kan biasanya kalau misalnya si korban ada pengacaranya, pendampingannya kan dia harus ada keterbukaan untuk, namanya juga pendamping gitu loh. Kemudian yang keempat, saudara SW ini tidak diberikan keleluasaan untuk berbicara dengan pihak keluarga. Kelima, saudara SW tidak diberikan ruang untuk bertemu dengan rekan-rekan aliansi Arak yang melakukan demonstrasi ini, jadi tertutup. Nah, kemudian ruang gerak saudara ini dibatasi walaupun masih dalam lingkup Polres Kota Ambon. Jadi dia batasi, termasuk katanya HP-nya juga ditahan. Kemudian selanjutnya bahkan sholat Jumat kemarin, waktu sholat Jumat juga dia dikawal ketat oleh pihak keamanan nih. Nah, kemudian yang selanjutnya juga saudara saya baca ini di media sosial yang berkembang ya. Saudara SW ini ditahan dan tidak diizinkan pulang oleh Polres Kota Ambon dengan alasan pemeriksaan. Kemudian mendengar keterangan dan lain-lain, padahal proses pemeriksaan telah berlangsung dari Kamis. Kemudian saya menanyakan kepulangan saudara ini, tadi malam dia baru pulang kalau nggak salah pukul 2 malam dan sudah kembali kepada keluarganya. Sementara dia ditahan kurang lebih hampir 3 hari, dia ditahan tuh dengan ini. Sementara dia adalah korban, kenapa ditahan selama 3 hari itu loh, hampir 3 hari. Ini kan ada beberapa kejanggalan yang terjadi. Akhirnya orang berasumsi bahwa ini anak ditekan gitu. Dia ditekan dan ada sebuah by design untuk mematikan gerakan yang ada di Ambon. Seperti itu. Dan selanjutnya juga ada ini nih. Saudara SW itu tidak diberikan ruang berkomunikasi via telepon dengan siapapun, itu tidak ada, ditutup. Sementara dia adalah korban. Nah, kegagalan ini bagaimana menurut ini dari kacamata hukum? Iya kan begini, adik kita SW itu justru kalau dia begini, kalau dia mau korban atau saksi atau tersangka sekalipun, dia punya hak untuk dilindungi. Pertama dilindungi dari apa? Undang-undang. Dia punya kewenangan hukumnya apa? Dia bisa memanggil pendampingannya itu dari keluarga maupun pengacara. Nanti pengacaranya itu menyesuaikan dan diberikan kuasa kepada pengacara untuk pendampingan. Iya. Nah, kemudian yang tadi saya tangkap dari pertanyaan-pertanyaan dan kemudian materi dari sekilas di media sosial yang berkembang. Yang pertama begini, ada orang yang mengklarifikasi dan itu ada pesan moral besar. Jadi kan kalau dia klarifikasi menyampaikan itu di publik, jelasnya semua aktivis akan melihat, wah, yang saya tangkap di situ, Polres Ambon itu akan melakukan keterangan dari Kapolres itu, bahwa mereka akan kembangkan kasus ini yang menyebarluaskan berita-berita bohong. Nah, yang pertama yang saya tangkap di situ. Nah, SAW ini yang jelasnya dia perlu memberikan keterangan yang pasti kepada publik. Yang pertama, kenapa demikian? Saya katakan begini, karena persoalannya ini adalah persoalan hukum, bukan persoalan politik. Yang kita harus garis bawahi. Iya. Dan bentuk klarifikasinya itu adalah klarifikasi yang kemudian kami anggap ada tanda kutip dan ada dugaan tekanan di situ. Iya. Justru bentuk klarifikasinya ini tidak sesuai dengan pernyataan kawan-kawannya. Iya, betul. Kawan-kawannya menyampaikan di beberapa di video, ada berapa durasi detik itu, mereka sampaikan kami ditekan. Ada 2 mobil di situ, mereka datang, mereka membawa benda-benda tajam. Iya. Nah, harusnya dong polisi lakukan olah TKP itu yang jelas. Iya, betul. Nah,
saya dengan kawan-kawan dengan kawan-kawan dari Jakarta pun juga sudah menyiapkan data Iya. untuk apa kami akan laporkan ini ke Mabes Polri supaya pengusutan perkara ini agar tidak menjadi jalan sempit demokrasi. Betul. Kami anggap ini pembungkaman aja. Iya, Karena iya. ada pesan moral besar di situ Iya. pada saat bentuk klarifikasi itu. Iya. Makanya KKJ kita punya saya dengan kawan-kawan ada beberapa kawan-kawan dari sarjana hukum. Iya. Terus berkomunikasi untuk apa? Kita akan melaporkan ini ke Mabes Polri. Iya. Kalaupun adik kita itu merasa bahwa dia adalah korban dan dia klarifikasi bahwa judulnya tidak diculik, Iya. maka nanti kita akan buktikan itu dan kami akan laporkan ini ke Mabes Polri supaya perkara ini tidak harus memang benar-benar ada titik temu. Titik temu. Iya. Baik. Oh, jadi nanti ada memang pelaporan dari teman-teman sarjana Iya. hukum ya, dari pihak hukum untuk ke ini, Mabes. ke Mabes Polri. Baik, untuk menyelesaikan masalah ini biar tidak diperpanjang karena memang negara ini adalah negara demokrasi. Iya. Demokrasi tidak bisa dikebiri. Karena bacaannya tadi bahwa seolah-olah ini by design untuk menutup ruang gerak teman-teman. Sementara demokrasi ini diatur, menyampaikan pendapat dan sebagainya, gerakan itu diatur dalam undang-undang. Nah, kayak gitu. Iya, makanya Oke. kan berita tadi saya bilang begini. Undang-undang ITE itu dia menjelaskan barang siapa yang menyebarluas berita, menyebarluaskan berita bohong, maka dia dipidanakan. Iya. Nah, siapa yang menyebarluaskan berita ini? Lalu kan bentuk misalkan begini, ada orang yang menyebarluaskan di media sosial contoh dengan bentuknya seperti apa, gambar-gambar itu kan, Iya. meme-meme itu. Jadi dia sampaikan ke media sosial, itu tandanya apa? Itu tandanya dukungan. Itu bentuknya dukungan. Sekalipun adik kita itu merasa bahwa tidak diculik dan keterangannya tidak diculik, tapi publik tahu bahwa dia diculik. Karena ada keterangan sebelumnya. Iya, sebelumnya. Baik. Nah. Karena memang kalau kita melihat dari kronologi sekali lagi bahwa teman-teman ini kan sementara ada di salah satu sekretariat. Mereka berkumpul entahlah itu berdiskusi ataupun apa, tapi yang jelas mereka di sekretariat karena diambil paksa. Katakanlah dia diambil paksa. Terus teman-teman ini menyampaikan bahwa ada beberapa orang yang datang untuk mengambil paksa ini, cuman dia. Terus ada bahasanya dia sempat bilang bahwa saya minta ampun. Tidak, saya tidak kayak gitu kan sebentar. Nah, dia diangkat pergi. Beberapa jam kemudian sampai pagi kalau nggak salah baru informasi bahwa dia udah ditemukan gitu. Tapi informasi ini udah menyebar bahwa memang benar-benar dia diculik dan itu saksinya di sekretariat Ya, itu. jadi kan video adik-adik kita yang kader-kader itu mereka misalkan mereka sampaikan bahwa begini. Kita ditekan, kita di saudara siapa namanya? SW itu diculik. Nah, kan ada durasi video berapa sebelumnya. Iya. Jadi mereka sampaikan apa yang menjadi terjadi fakta-fakta hukum di situ. Iya. Kalaupun pihak dari penegak hukum kepolisian, saran saya lebih memanggillah saksi-saksi itu. Iya. Jelasnya semua seluruh aktivis yang ada di Maluku itu terjadi ada hubungan pro dan kontra itu sudah biasa. Iya. Tapi bentuk dukungan secara Moral, politik, iya. moral buat adik kita itu banyak yang Iya. mendukung itu. Iya. Namun begitu klarifikasi kan semua orang merasa bahwa di prank Iya. segala macam itu kan. Different. Nah, Iya. orang menganggap bahwa wah kita di prank segala macam kan orang punya bahasa prank ini kan dia akan menjadi kita nggak tahu versi prank ini kayak bagaimana atau justru ini kita serahkan kepada pihak penegak hukum. Yang pertama begini, saran saya lebih baik tahan adik kita itu sementara waktu. Dasar hukumnya apa? Karena ada pernyataan sebelumnya adik kawan-kawannya itu menyampaikan bahwa dia sampai minta-minta ampun itu. Jadi Oke. bahasanya kayak permintaan ampun dari Iya. sekelompok oknum preman itu. Karena dia menyampaikan di durasi video itu ada 2 mobil. Oke. Nah, mereka tidak mengenal mobil itu dan tidak mengenal orangnya. Ada yang membawa benda-benda tajam. Iya. Kalaupun dianggap itu benar, ada fakta-fakta dan saksi-saksi melihat, polisi lah yang punya kewenangan hukum itu untuk memanggil dong saksi-saksi. Iya. Nah, kalau saya melihat ini kan tadi saya lebih tertarik ketika ada pengakuan bahwa dia cuma dipanggil untuk ketemu dengan beberapa senior kalau nggak salah itu. Iya kan? Ada beberapa panggil. Maksudnya panggil itu beberapa orang itu sebagai saksi memberikan pernyataan biar
Karena tadi sekali lagi ini SW dia seolah-olah menjadi korban, menjadi saksi dan pelaku. Jadi tiga ini dia merangkap nih. Nah, makanya dia ditahan selama 3 hari, tidak ada perlindungan, seolah-olah tidak ada perlindungan hukum karena batas komunikasi dia dengan pengacara juga nggak ada, itu dibatasi, bukan tidak ada tapi dibatasi. Ini yang agak aneh, keganjalan ini yang dibaca yang gitu. pastinya begini, pengacara itu ditugaskan untuk mendampingi kliennya sepanjang pemeriksaan 1/24 jam. Iya, oke. Itu pertama tugas pengacara itu. Yang kemudian dari pihak adik kita ini, dia punya lawyer sudah disiapkan untuk dipanggil. Tapi kan dalam pemeriksaan kuasa hukum kan dibatasi. Iya. Berbagai keterangan yang nanti disampaikan oleh adik kita itu, ya justru itu yang saya tekan cuma hanya pada senior inisialnya siapa, harus disebutkan dong. Disebutkan. Jadi iya. supaya kita bukan mempermalukan senior-senior itu, secara hukumnya tentu mereka akan menjadi saksi. Iya. Nah, polisi juga, penegak hukum juga dalam hal ini mengambil sikap yang resmi untuk panggil 2 senior ini, kan Iya. itu disebutkan 2 senior itu. Iya, iya. Nah, Iya, betul, siapa iya. senior-senior itu? Iya, Ya, justru harus dipanggil dong supaya ada keterbukaan terhadap publik. Iya. Nah, jadi kedua, kalaupun publik ini kan berasumsi begini, ada tekanan dari pihak kepolisian. Kalau saya tidak mau berpikir sampai demikian. Sampai demikian. Tapi Nah. kalau ada asumsi juga bukan dari pihak kepolisian, tapi Ya. ada tekanan-tekanan yang ketika dia dicebelung ke pihak Ke kepolisian, kepolisian. iya. Kalau wacana yang berkembang, asumsi-asumsi yang berkembang di media sosial itu justru bukan ke kepolisian, bukan tekanan dari kepolisian. Kepolisian cuma melakukan ini aja, penyelidikan, tapi tekanan itu seolah-olah ketika dia diambil tuh, dia dipanggil, dia dibawa, entahlah itu diculik ataupun dipaksa, yang jelas dia diambil sama teman-temannya, dibawa, kemudian dia dipulangkan paginya, dia dipanggillah ke Polres Kota Ambon untuk melakukan penyelidikan, meminta keterangan dari si SW ini. Nah itu, jadi sebenarnya kalau kita lihat bukan pihak kepolisiannya, tapi tekanan itu sudah berawal ketika dia dipanggil itu loh. Karena ada pernyataannya kalau tidak salah ya, saya lihat di salah satu media itu ketika dia melakukan konferensi pers kan dia sampaikan bahwa ada yang meminta dia untuk meminta maaf kepada gubernur, kalau nggak salah seperti itu ya, ada minta maaf kepada gubernur. Jadi sebenarnya bukan penculikan, tapi dia diminta untuk melakukan perminta maaf, sementara dia ini melakukan demonstrasi kemanusiaan, iya kan? Karena ada bentuk ketidakadilan ini. Nah, makanya teman-teman ini menganggap bahwa seolah-olah tekanan gitu loh. Ada tanda kutip ya, ada sesuatu di balik ini. Kenapa harus dia disuruh? Kenapa harus dia? Kenapa bukan semua diminta untuk meminta maaf, tapi dia dipanggil juga di tempat yang tersembunyi, kemudian tidak terbuka. Ini kan ada keganjalan-keganjalan seperti itu, gimana? Ini rangkaian peristiwa hukumnya ini sangat jelas. Pertama, adik-adik dari nama organisasi mereka saja sangat jelas ya, ARAK itu ya. ARAK, iya, untuk yang kemanusiaan itu. Untuk kemanusiaan. Iya, untuk rakyat. Jadi iya. ada tindakan moral ataupun gerakan moral yang dilakukan oleh adik-adik kita itu sebagai bentuk tindakan kemanusiaan. Kemanusiaan, iya. Yang pertama kita lihat pendekatan secara sosiologi di situ adalah adik-adik kita ini dia berkumpul dan kemudian dia lakukan demonstran di depan kantor gubernur. Iya. Itu satu hak yang diatur dalam undang-undang, iya, dasar betul, itu, konstitusi ya. Jadi yang jelas apa yang disampaikan oleh adik-adik kita itu sebagai gerakan moral. Iya, Nah, betul. itu bukan gerakan politik dan tidak ada orang yang ada di samping berani intervensi dan segala seterusnya. Nah, rangkaian peristiwa hukum yang kita lihat dari 13 orang yang sudah berstatus pidana, kami anggap begini. Saya pertama yang tidak taat protokol kesehatan, Sekda. Iya. Ya. Sekda sudah minta maaf juga. Iya. Kalau maunya saya itu, Sekda mundur dari jabatan. Itu yang pertama. Dan kemudian berikutnya, adik-adik yang merasa bahwa mereka demonstran dan ditekan oleh sekelompok, ini kan saya pikir aneh juga. Yang kita mau petakan ini dari pihak mana yang tekan ini, kan kita belum tahu fakta-faktanya. Iya, fakta-faktanya, betul. Tapi dalam asumsi dan pikiran-pikiran publik ini cuma satu, bukan di polisinya, Iya. tapi yang tekan dari luarnya. iya. Sehingga tadi saya sebutkan buat KKI tadi pesan moral, ada pesan moral. Pesan moral. Ya. Oke, baik. Ada pesannya itu cuma satu. Nih, saya sudah sampaikan bahwa jangan demo. Nah, Itu pesan moralnya di situ. Iya. Jangan demo.
supaya tidak ada gerakan seolah-olah Maluku itu pemerintah daerah itu sudah benar-benar tuntas dalam menyelesaikan kebijakan di Maluku. Ini kan persoalan-persoalan yang ini yang soal kebijakan saja. Iya, Nah, baik. persoalan rangkaian hukum peristiwa hukum yang jelas-jelas saya pikir Sekda sudah yang jelas-jelas salah dan beberapa anggota DPRD provinsi yang salah. Salah, iya. Bahkan sampai saya bilang, saya lempar tuh di beberapa grup-grup. Saya bilang Sekda salah dan anggota DPRD provinsi salah tidak menunjukkan sikap sikap kedewasaan mereka secara moral kepada masyarakat agar masyarakat juga ikut serta dalam tengah pandemi COVID-19 ini kan ya justru harus pembawaan dari public figure, bukan pembawaan dari masyarakat. Baik. Kan by desainnya di media-media sosial dikit-dikit masyarakat ini tidak taat protokol kesehatan. Begitu masyarakat taat protokol kesehatan, ternyata Sekda dengan anggota DPRD malah bikin lakukan hal yang tidak wajar. Tidak wajar, tidak melanggar protokol kesehatan. Itu tidak pantas bagi saya dan baik. bagi saya kalau untuk saya secara pribadi saya lagi berkomunikasi dengan beberapa angkatan sarjana hukum di Jakarta. Nanti kita akan menyuratkan salah satu kuasa hukum mendampingi kita buat laporan di Mabes Polri agar supaya perkara ini dikembangkan secara kepastian hukum. Karena kami butuh cuma satu, kalaupun ini karena jangan sampai terjadi fitnah-fitnah yang mencederai nama pihak kepolisian, kami akan melaporkan ini di Mabes Polri supaya persoalan ini jangan sampai diambang di Maluku. Hanya karena persoalan di Maluku nama kepolisian Republik Indonesia itu tercoreng di mata masyarakat. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir ya pertanyaan kan terkait demonstrasi ini dilakukan tadi saya sudah sebut bahwa yang pertama dengan asbabnya itu adalah meminta keadilan ya kan karena beberapa pejabat daerah itu juga melanggar sementara 13 orang ini masih ditahan ya jadi mereka akan melakukan aksi ini karena ini adalah aksi kemanusiaan. Jadi sekali lagi bahwa menurut teman-teman ini bukan aksi politik, tidak ada tendensi politik di sini, yang ada adalah aksi kemanusiaan. Kalau saya mengikuti dari kronologi sejak awal juga saya melihat ini murni aksi kemanusiaan, iya kan? Nah, ketika ini terjadi tumpang tindih itu si SW ini dijemput itu. Nah, ini kemudian ada banyak asumsi yang muncul, tapi kalau ketika lihat gerakan ini bukan sehari dua hari. Gerakan ini udah dilakukan beberapa kali. Bahkan teman-teman mahasiswa selain Aras juga melakukan aksi. Ada mahasiswa dari beberapa kampus yang sampai ikut joget itu sebagai bentuk kritikan kepada pejabat daerah kan. Di atas pagar mereka joget-jogetan dengan musik itu kan. Jadi itu bentuk protes mereka gitu loh. Jadi murni saya pikir kalau mau melihat bahwa ada yang menganggap ini adalah gerakan seperti ini. Ada prank dan lain sebagainya. Kayak lelucon gitu. Iya kan? Saya pikir itu tidak ada, murni teman-teman ini adalah aksi kemanusiaan, ya kan aksi moral untuk mendukung 13. Ini masyarakat jelata loh. Jadi seolah-olah hukum di Indonesia ini tajam ke bawah, tajam ke bawah tumpul ke atas gitu loh. Jadi seolah-olah seperti itu. Bagaimana tanggapan nih untuk 13 orang ini karena aksi itu akan berlanjut terus dan pernyataan teman-teman seperti itu. Pastikan seluruh aktivis Maluku yang ada di kota Ambon itu kan tidak merasa dibungkam. Iya. Yang saya baca berbagai peristiwa rangkaian hukum di Maluku. Sekalipun SAW ini merasa ada ditekan di luar. SW ini ditekan dan kemudian itu tidak membungkam kawan-kawan rekan-rekan aktivis. Iya. Yang jelasnya mereka terus akan menyampaikan pendapat mereka terkait dengan apa yang terjadi dua insiden yang berbeda. Iya. Yang misalkan begini yang pertama 13 orang ini dipidana dasar hukumnya karena mereka mengambil mayat secara paksa. Termasuk ada saudara saya di situ juga. Nah, pertanyaan saya ini kan kenapa tidak ada suatu kepastian hukum di situ? Kepastian hukum itu dia meleburlah di Sekda pada saat dia berjoget-joget dengan anggota DPRD. Yang saya bilang perbandingan hukumnya di situ. Nah, kenapa tidak ada sanksi hukum kepada misalkan sanksi administrasi? Ada sanksi hukum. Kenapa tidak ada sanksi kepada anggota DPRD dengan pejabat-pejabat daerah itu? Mereka harus tidak memberikan contoh yang baik. Ya, benar. Nah, kan harusnya mereka menjadi teladan ya. Ya, harus jadi teladan. Karena gerakan moral ini terus dia berjalan. Gerakan kemanusiaan ini terus berjalan. Karena saya sampaikan bahwa
apa yang menjadi harapan kita bersama itu satu, pemerintah daerah harus menerima kritikan, karena apa yang disampaikan oleh aktivis itulah bentuk penyampaian mereka melihat dalam keadaan sosial. Oke. Nah, tapi kalau di sisi kalau sudah seperti ini kan aktivis saya lihat banyak ragu itu yang di media-media sosial. Iya, itu. banyak ragu, benar. Bahkan narasi-narasi status mereka yang keras di media sosial pun juga agak sedikit betul. diperhaluskan dalam narasi-narasi Betul, mereka. betul. Jadi harapannya memang gerakan ini memang tidak bisa berhenti karena negara demokrasi. Siapa saja berhak untuk menyampaikan pendapat Ya di depan kan, umum. Pak Ya, Gubernur itu oke. kan jelasnya Pak Gubernur itu kan bukan presiden. Iya. Pak Presiden saja bisa menerima kritikan. Iya. Apalagi sekelas kepala daerah. Dan siapapun itu kepala negara, kepala daerah dan siapapun ini adalah negara demokrasi. Siapa saja berhak untuk menyampaikan ini ya pendapat ya, kritikan dan sebagainya. Pejabat Oke. dia itu pertama dia pejabat publik. Iya. Kemudian dia harus menerima masukan, pendapat, kritikan, saran dari masyarakat. Betul. Apabila kebijakannya tidak sesuai. Oke. Nah, tapi karena persoalannya ini berbeda, 13 orang ini sudah status mau dipidanakan. Iya. Lalu ada lagi terjadi sekda yang melakukan tindakan yang tidak pantas. Iya. Yang pertama kita sebutlah itu sebagai melanggar tidak menggunakan protokol kesehatan. Oke. Padahal dia ketua. Gugus kita. Nah, ketua gugus loh. Harus dia memberikan yang positif. Padahal memang kalau saya ikuti beritanya sudah mundur kalau nggak salah dari ketua gugus ya. Sudah mundur. Dia sudah mundur kan dia merasa dia harus bertanggung Ya, jawab. tapi kan tidak sampai di situ kalau dalam perspektif hukum ya, kalau tidak dari sampai di situ. perspektif di situ kita harus tetap kawan-kawan harus tetap menyampaikan bahwa supaya seimbangkan kepastian hukum adalah untuk Iya. yang pertama melaporkan sekda kepada pihak yang berwajib dalam hal ini penegak hukum kepolisian. Iya. Agar supaya kepolisian memeriksa alasan mereka itu nanti teknisnya kepolisian. Oke, seperti itu ya. Baik, yang terakhir ini pertanyaan saya ini cukup jelas nih. Yang terakhir terkait dengan saudara kita SW ini kan memang bacaan teman-temannya dan lain sebagainya ini adalah sebuah tekanan sehingga butuh dukungan moral biar tidak ini karena memang dia dibatasi. Tadi saya bilang bahwa dia dibatasi sama pengacara, ruang komunikasi dia itu tertutup gitu loh, dan bahkan dia ditahan beberapa hari. Nah, itu dianggap ada beberapa ganjalan gitu. Nah, menurut ini gimana nih terkait dengan ini? Apakah memang butuh dukungan moral atau gimana? Ya kan siapa adik kita ini namanya SW. SW ini kan sudah klasifikasi di kepolisian. Iya. Ya, orang tahu bahwa klasifikasi dia merasa tidak. Dan dia tidak merasa bahwa dia diculik. Iya. Itu yang pertama. Secara dukungan moral segala macam dukungan kemanusiaan kepada adik kita SW, tentu semua orang memberikan dukungan. Lihat aja di media sosial berkembang itu. Iya. Banyak di grup-grup baca itu SW, sehingga apa? Saya bilang begini, status saya terakhir biarkan kamu termotivasi dan dibully habis-habisan. Iya. Karena gerakan kamu itu gerakan moral dan Gerakan kemanusiaan, iya. Dia berubah untuk benar-benar menunjukkan integritas dan sikap kamu sebagai memang gerakan-gerakan moral. Oke. Tapi begitu dia klarifikasikan, tentu semua orang berpendapat dan berasumsi yang lain. Iya, ada brand dan lain Kan sebagainya ada tanda gitu. kutip, Iya. karena bahasa dari kelompok-kelompok yang lain, wah dia di seluruh yang membelanya itu kena prank. Prank, Dan iya, pada akhirnya prank. orang menganggap bahwa asumsinya, sudah selesai perkara. Oke. Nah, tinggal polisi ini dia kembangkan perkaranya di mana dia memanggil saksi-saksi. Iya. Maksud saya polisi tolong dong panggil saksi yang berinisial senior ini. Iya, betul. Banyak saksi dan sebenarnya selain beberapa senior dia sebut nama ya dengan inisial Dengan itu. inisial. Iya kan? Kita nggak tahu itu senior siapa gitu. Supaya ada memang kepastian biar jangan ini menjadi bumerang bagi banyak orang gitu. Akhirnya teman-teman aktivis juga saling mencurigai. Teman-teman gerakan itu saling mencurigai. Nah, seolah-olah memang tadi saya bilang bahwa ada sebuah desain untuk menutup ruang gerak teman-teman ini. Iya kan saya bilang tadi Kak Egi, ada satu pesan moral itu melalui bentuk klarifikasi. Oke. Tergantung dari cara pandang dan menangkap ini. Jadi saya bilang dua mata uang logam itu tidak bisa terpisah. Iya. Kecuali dia terpisah hanyalah perdamaian yang terorganisir. Oke. Nah, ini yang menjadi persoalan besar di dalam kader-kader yang kemudian aktif berimajinasi dan membuat narasi-narasi di konten media sosial.
sesuai dengan apa yang kemudian disebutkan dalam Undang-Undang ITE, yang jelasnya Undang-Undang ITE baik konsumen itu menyebarluaskan berita, tentu dia harus membaca berita lebih awal sebelum dia menyebarluaskan. Okay. Tapi kan ini berita, ini kan beda. Sudah klarifikasi dari kawan-kawan kader-kadernya berapa menit itu, mereka sampaikan kita ditekan ada 2 mobil di depan, mereka bawa benda-benda tajam. Harusnya kepolisian itu panggil adik-adik yang menyampaikan itu. Oke, kalau saya maksudnya selain itu siapa saja yang menjemput itu, siapa yang di mobil itu kan dipanggil semua tuh untuk menjadi saksi nih. Yang saya bingungnya kan disebutkan senior, tiba-tiba ada lagi 2 mobil ini. Tapi kalau saya sih 2 mobil ini yang awal. 2 mobil yang awal. Yang awal, itu kan teman-teman juga banyak yang menyaksikan itu, dan mereka menyaksikan itu kan teman mereka diangkat oleh orang yang tidak dikenal, iya kan? Itu keterangan pertama. Nah sebenarnya siapa yang menjemput ini? Siapa yang menjemput ini yang dipanggil sebagai saksi, iya kan? Karena teman-teman ini kan sudah menyampaikan, mereka juga sebagai saksi dan sudah menyampaikan itu, bahwa memang ada mereka melihat itu. Kemudian yang dipanggil adalah yang di mobil itu, iya kan, yang datang menjemput paksa gitu loh, bukan penculikan, karena dia udah klarifikasi nggak ada penculikan, menjemput paksa, dia dijemput aja, katanya untuk menemui seseorang gitu. Nah kemudian yang dipanggil adalah itu yang tadi inisial senior ini siapa Ya, gitu. Kita nggak tahu ini senior dari mana nih gitu. Saya bilang begini, dari rangkaian hukum peristiwa hukumnya itu, dari awalnya dia dijemput sampai dibawa ke senior ini kan harus semua diperiksa. Oke, betul. Termasuk adik-adik itu juga harus diperiksa. Oke, iya. Kan pasti kan adik-adik itu memberikan keterangan sesuai fakta. Iya. Misalkan mereka diculik, mereka menculik siapa? SW, iya. Tentu SW menyampaikan dalam bentuk klarifikasinya begini, saya tidak diculik, saya itu hanya dibawa. Iya. Ketemu dengan 2 senior ini yang berinisial ini. Tapi kita nggak tahu kata ini senior siapa ya? Iya, kita nggak tahu ini senior siapa senior dan dari kan, mana gitu. Senior ini yang jelasnya dia masih berkulit hitam Iya. dan dia masih belum terlihat. Iya, masih abu-abu gitu. Jadi kita nggak tahu. Kita juga sebenarnya orang berasumsi karena adik ini dari organisasi, salah satu organisasi. Jadi sebenarnya belum tentu juga senior dari organisasi itu, bisa jadi juga keluarga dia atau lain sebagainya dianggap sebagai senior, iya kan, seperti itu. Jadi harapannya memang gimana nih untuk masyarakat biar jangan menimbulkan asumsi-asumsi yang bukan-bukan di media sosial gitu. Karena ada yang bilang sementara ini belum ada kepastian gitu dengan kejadian ini. Kemudian ada yang sampai bilang bahwa ini memalukan organisasi ini, sementara dia tidak bawa nama organisasi ini. Dia nggak bawa. Kita sebut aja dia adalah dari organisasi HMI. Nah, dia tidak sebut HMI gitu kan? Dia dari awal saya mengikuti dia nggak sebut HMI. Dan dia tidak sebut juga senior itu adalah senior HMI, enggak. Jadi kita tidak tahu ini siapa nih. Jadi stop gitu. Mungkin di media sosial yang berkembang seperti itu gimana nih? Iya, kalau saya saja Kak Kaiki menyebutkan begini, Yus, dia dari Arak dan dia itu kan kader. Iya. Yang jelasnya kawan-kawan dari organisasi kemahasiswaan yang lain, mereka berpikir bahwa pasti dia ini kader dan dia ditemui dengan inisial ini. Kan orang berpikir demikian. Rupanya cara berpikir, cara pandang kita ini akan menjadi kotoran. Iya. Karena apa? Tidak ada keterbukaan publik. Iya. Harusnya dong pihak kepolisian memanggil dan dia mengklarifikasi. Itu dia menyampaikan semua bahwa yang inisial senior ini dia menyebutkan. Jadi orang tidak mungkin kita membuli senior itu. Iya. Karena itulah senior yang sayang terhadap adik-adiknya di bawah. Betul. Yes. Rasa kasih sayang itulah yang kemudian kami anggap oke lah, selesaikan perkara ini kan. Kalau saya ingat tuh Bang JK itu dia bilang kalau perkara soal kalau kader-kader HMI semua turun gunung dan duduk bersama di satu meja ada kopi hitam di situ, ayo kita selesaikan perkara ini. Kan bukan persoalan di situ, tapi persoalannya dia menyebutkan inisial senior ini yang kita tidak tahu. Dan dari organisasi manapun kita tidak tahu itu. Iya. Dan dia ini kan yang jelasnya adik kita SW ini dia tidak menyebutkan dia dari HMI misalnya. Iya betul, dia nggak sebut. Jadi HMI itu jangan dicoreng lah. Dicoreng betul. Di Maluku lah. Baik. Karena kita ini semua ini kan yang kita prihatin bukan soal dia ini adik kita dari HMI. Ya. Tapi yang pasti dia punya agenda tersendiri, yaitu agenda kemanusiaan. Benar. Kita kutip itu ya, kita ambil itu kesimpulannya ini bahwa murni gerakan kemanusiaan. Jadi tidak membawa, karena memang teman-temannya juga menyampaikan bahwa jangan membawa organisasi manapun, jangan juga melibatkan organisasi manapun sehingga menggiring isu yang bukan-bukan. Ya. Akhirnya mereka juga tercoreng gitu kan. Jadi mereka juga menjaga nama baik organisasi-organisasi yang dibawa. Harapannya gitu ya.
jangan membawa nama organisasi Ya, dalam makanya perkara ini. saran saya Oke. buat ketua-ketua cabang maupun ketua batko yang di Ambon itu untuk juga menyampaikan bahwa dia tidak membawa bendera HMI, HMI, iya. namun dia membawa bendera Arak, iya. organisasi Organisasi agenda kemanusiaan, iya, untuk harusnya rakyat itu mengklarifikasi supaya orang tidak berpandangan buruk terhadap HMI. Betul. Apalagi mereka tahu bahwa dia ini kader HMI aktif di Aktif. Umpati. Umpati, iya benar. Jadi kan orang semua berasumsi bahwa ini permainan. Jadi pikiran-pikiran ini akan muncul pikiran negatif ini sehingga yang bilang saya sebutkan pring-pring ini juga kan orang-orang yang sama. Iya, betul, Nah, betul. justru kami katakan itu bahwa rangkaian peristiwa hukum ini serahkan semua kepada pihak yang berwajib. Betul, karena terjadi pro kontrak ya di Iya. media sosial itu. Nah, dan Ya. satu lagi Kakak Iki, saya Oke. harapan besar saya kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kota Ambon. Ambon, agar supaya tolonglah jangan kembangkan kasus ini terlalu berlebihan. Iya, Misalkan begini, harus kita kejar yang menyebarkan berita itu, yang menyebarkan ini kan dukungan moral. iya betul. Artinya kita begitu dia sekalipun tidak diculik ataupun diculik, tetap kita mendukung dia karena responnya adalah dia punya agenda kemanusiaan di situ. Betul sekali, ya. Kira-kira Saya setuju. saya punya narasi terakhir saya itu ya, yang pertama kepolisian harus melakukan upaya teknis-teknis hukum, misalkan melakukan lidik atau sidik itu harus memperjelas supaya kita juga tidak ambang. Oke. Sehingga tidak ada pelaporan-pelaporan di Mabes Polri segala macam ini kan. Iya. Saya dengan kawan-kawan sudah bersepakat untuk kemudian Melakukan karena pelaporan di sesuai Mabes dengan Polri. ada bukti-bukti misalkan video-video Iya yang betul, foto-foto dan ini sebagainya. menjaga nama marwah gerakan kemanusiaan. Betul. Kan justru dengan agenda-agenda beginilah seluruh aktivis-aktivis kemanusiaan itu dia muncul. Muncul betul. Saya setuju ya. Mungkin pesan akhirnya itu berharapkan kepada Polres Kota Ambon jangan memperpanjang ini dengan mengundang, harus memanggil yang menyebarkan ini. Iya. Stopkan ya. Kita harus berhentikan Harus itu. berhenti. Memang iya, baik. Memang. Oke, demikian. Terima kasih ya. Ada pesan yang terakhir untuk menutupi percakapan kita Ya, pada pesan terakhir saya ke pemerintah daerah baik ke tingkat kabupaten, kota maupun provinsi di Maluku harus menerima saran, pendapat dan kritikan dari masyarakat. dan masyarakat. Karena yang tentu kita bilang pemerintah daerah itu adalah pejabat publik yang perlu menerima saran-saran itu. Oke. Biarkanlah ruang kebebasan demokrasi yang terpenting dari aktivis itu adalah tidak mencacatkan dan tidak mencederai nama individual. Baik. Yang pastinya dia tidak melakukan demonstran dan tidak menyebutkan dia itu secara Pribadi. Itu Oke. tidak bagus. Iya, baik. Yang terakhir, pesan yang terakhir buat teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi kemanusiaan ini gimana? Ya, untuk adik-adik yang kita Teman-teman diarah, mahasiswa, iya. adik-adik mahasiswa khususnya di Ambon, Iya. saran saya ingin kawan-kawan itu selalu menunjukkan ekstensi gerakan kalian di Maluku agar supaya ada balance antara pemerintah dengan aktivis soal keadaan sosial di Maluku. Ada banyak berbagai persoalan yang harus diselesaikan Iya. di Maluku terhadap kebijakan-kebijakan itu. Oke. Namun kalau dianggap bungkam, jangan merasa dibungkam karena kalian sudah memang diatur dalam undang-undang. Dilindungi dalam undang-undang ya? Dilindungi, itu Oke. dilindungi. Sangat dilindungi oleh Sangat undang-undang. dilindungi. Jadi kebebasan itu sangat penting. Demonstran itu sangat penting. Ya, baik. Itu saja penyampaian saya, Kakak. Oke, terima kasih. Ini luar biasa diskusi kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa. Dan semoga bermanfaat. Dan ada beberapa pesan moral ya pada diskusi malam hari ini. Baik, terima kasih Saudara Tasrif Tua Samu. Luar biasa. Ini saya tadi katakan bahwa calon pengacara dari Maluku Amin, yang luar amin, biasa. amin. Dan insya Allah go nasional bahkan internasional. Mudah-mudahan ya, amin ya. Mudah-mudahan seperti Kak Hotman Paris. Amin, ya cita-citanya kayak Kak Hotman Paris. Semua orang itu kan punya impian, cita-cita, Oke. imajinasi. Yang penting jangan sampai kayak Soekarno dia bilang menghayal setinggi langit aja. Silakan menghayal setinggi langit. Menghayal setinggi langit terserah. Yang penting jangan sampai jatuh bukan di bintang-bintang, tapi jatuh di depan istana presiden itu aja. Oke, menarik ya diskusi kita ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.